Pembacaan firman Tuhan di hari ini kami pilih dari Yesaya pada pasalnya yang kedua, pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Yesaya pada pasalnya yang kedua, pada ayatnya yang pertama sampai pada ayatnya yang kelima. Bila ibu bapak dan saudara-saudara telah mendapatkan perikop firman Tuhan ini, maka izinkan kami membacakan 5 ayat ini bagi kita sekalian. Gunung Sion, pusat perdamaian bangsa-bangsa. Firman yang diterima Yesaya bin Amos dalam penglihatan tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan tegak melampaui puncak gunung-gunung dan menjulang di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajarkan jalan-jalannya kepada kita dan supaya kita berjalan di jalurnya. Sebab dari Sion akan terbit pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menghakimi antara bangsa-bangsa dan memutuskan perkara bagi banyak suku bangsa. Mereka yang akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang melawan bangsa lain, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Amin. Baik semua Bapak Ibu dan Saudara yang hadir, Shalom. Seorang pendeta bertanya dengan ringan kepada anak-anak sekolah minggu. Halo anak-anak, siapa yang mau masuk ke surga? Angkat tangan. Semua anak sekolah minggu angkat tangan, kecuali yang paling depan pojok kanan, dia tidak angkat tangan. Lalu pendeta tanya, "Nak, kenapa kamu gak angkat tangan? Apa kamu gak mau masuk surga?" "Mau Pak Pendeta, tapi kenapa gak angkat tangan?" Lalu anak itu tanya, "Izin bertanya boleh Pak Pendeta?" "Boleh, apakah berangkatnya sekarang?" Ya, sehingga hari ini saya mau bilang kepada teman-teman yang hadir, saudara-saudara, tentang yang namanya karya penyelamatan. Mungkin datangnya bukan hari ini. Mungkin waktunya Bapak Ibu dan saya meninggalkan dunia bukan minggu ini, masih diizinkan sampai di hari Natal yang akan datang. Tapi keselamatan pasti akan tiba bagi Bapak Ibu dan saya. Amin. Maka hari ini Tuhan mengatakan apa? Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Yohanes mengatakan persiapkan ini berarti apa? Sesuatu yang sudah sangat dekat. Jangan ada yang terlambat. Dikatakan bahwa Gunung Sion pusat daripada keselamatan Tuhan. Kenapa dikatakan demikian? Di era itu ada kota Yerusalem, ada bait Allah Yerusalem di situ. Semua orang berduyun-duyun beribadah di tempat itu. Hari ini Yerusalem kita ya Mount Hermon ini. Hari ini kita melihat bahwa apa? Bahwa Tuhan mengadakan sebuah perhitungan. Dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi. Oleh karenanya sebelum terjadi, saudara-saudara, kita perlu mempersiapkan diri. Supaya jangan ada yang dianggap lalai ataupun terlambat. Firman mengatakan, banyak yang berkata Tuhan, Tuhan, belum tentu diselamatkan. Mereka yang mengerjakan pekerjaan Bapa kula, mereka yang akan diselamatkan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan tegak melampaui puncak gunung-gunung. Artinya apa? Orang yang tadinya beribadah di gunung-gunung sana, menyembah berhala-berhala di gunung-gunung sana, lalu mereka yang tetap bersikeras mencari kekuatan di luar Tuhan, di akhir zaman semuanya sujud menyembah di Bukit Sion. Artinya apa? Keselamatan dipusatkan Allah kepada Kristus. Putri Sion, saudara dan saya sebagai pengantin wanita bernyanyi memuliakan Tuhan. Hari ini kita lihat ada 3 orang yang antusias banget hari ini melakukan pelayanan. Kalau saudara-saudara duduk dekat, paling dekat sini, sampai mereka berkeringat. Kenapa? Ini menyuarakan suara Tuhan. Ya,
Kita kadang-kadang kalau nyanyi saja, kadang-kadang itu agak agak malu membuka mulutnya atau bagaimana. Hari ini Tuhan mengatakan bahwa harus ada perubahan. Perubahannya dari segi mana? Maka Allah mengatakan jelang akhir zaman bangsa Israel diwakili oleh kedua suku yang besar, Yehuda yang ada di di utara, yang juga di Yerusalem yang berada di selatan. Yerusalem ini ada 10 suku yang sering kali disebutkan dengan Israel. Sedangkan Yehuda 2 suku ya disebutkan dengan orang-orang kerajaan Yehuda. Mereka bertolak belakang. Mereka bertengkar. Mereka berantem. Mereka memperebutkan segala sesuatu yang bersifat duniawi. Hari ini firman Tuhan mengatakan kepada teman-teman yang hadir, saudara-saudara yang hadir, sekalipun jumlah kita ini gak melampaui 12 suku bangsa Israel, saudara-saudara, tapi Allah tetap berfirman bahwa persiapkan diri. Langkah pertamanya hidup damai satu dengan yang lainnya. Jauhkan persengketaan, jauhkan polemik di tengah-tengah rumah tangga. Boleh izin bertanya karena ini yang hadir banyak para ibu ya, banyak ibu. Ini mirip-mirip kebaktian komisi wanita ya, saudara-saudara ya. Saya ingin tanya kepada para ibu ya, berapa kali sampai hari ini, dari Senin sampai hari Minggu ini, sudah bilang sama suami di rumah, "Pak, saya sayang deh sama papa." Oh, gak ada suami, oke lah, sama siapapun yang kita sayang, anak ataupun yang lainnya. Berapa kali suami bilang sama istri yang masih punya istri, "Mah, saya sayang deh sama mama." Berapa kali kita bilang begitu? Belum ada yang bilang. Habis ini kita adakan ibadah pertobatan massal, saudara-saudara ya, supaya nanti kita akan melihat bahwa ternyata gerakan persiapan kedatangan Tuhan itu mulainya di mana? Yerusalem, saudara-saudara. Di mana itu? Di keluarga, ya, di rumah. Saling mengasihi. Mazmur bilang apa? Kalau kalian duduk rukun, kita duduk rukun, maka berkat Tuhan itu secara ilahi hadir dalam keluarga. Maka dia bilang begini, kerja keras gak membuat kamu kaya. Berkat Tuhanlah yang membuat kamu kaya. Anak-anak Bapak Ibu dan saya berhasil. Bapak Ibu dan saya sampai hari ini walaupun melewati medan yang sangat berat, kita melewati masa-masa yang tidak menyenangkan, tapi Tuhan sudah berjanji bahwa Pertama, Dia tidak akan pernah meninggalkan kamu. Ya, Dia katakan tidak meninggalkan. Sekalipun di Yesaya diucapkan bangsa Israel kepada Yesaya. Yesaya katakan kepada Allah, Dia sudah melupakan, bahkan Dia meninggalkan kita. Kita tetap di perantauan di Babel yang tempat tidak menyenangkan. Yesaya bilang sama Tuhan, dengarkanlah anak-anakmu itu, umatmu, mengatakan bahwa engkau telah meninggalkan dan melupakan. Lalu Allah jawab apa kepada Yesaya? Dapatkah seorang perempuan melupakan anak yang dia kandung dari rahimnya sendiri? Sekali-kali dia tidak akan mampu melupakannya. Apalagi aku tidak akan pernah melupakanmu. Sehingga melalui statement itu oleh komposer diciptakanlah pujian, "Kau tidak akan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu. Yakinlah." Karya penyelamatan ini perlu dengan keyakinan. Pergi ke rumah Tuhan itu kalau nggak yakin, menurut teman saya sia-sia. Sehingga di sini dikatakan oleh Yesaya bahwa pergilah ke gunung tempat rumah Tuhan. Berdirilah di sana, nantikan Allah itu akan hadir. Dalam perikop yang lain, pada kitab Hosea dan juga kitab Raja-Raja, Allah selalu masuk ke dalam bait Allah di Yerusalem, belakangnya itu Gunung Sion, itu melalui pintu timur. Tapi ingat saudara-saudara jemaat Tuhan di Mount Hermon, karena kedegilan bangsa Israel, tegar tengkuk bangsa Israel, Allah juga bersama para malaikatnya pernah meninggalkan Israel, keluarnya juga lalui pintu timur. Menunjukkan bahwa ada kehidupan sebenarnya sebagai bintang timur, yaitu Yesus. Perhatian ini penting, ntar lagi akhir zaman. Gak ada orang yang bisa menyelamatkan Bapak Ibu dan saya kecuali Yesus. Gak ada bangsawan, gak ada raja, gak ada pemimpin negara yang mampu menyelamatkan Bapak Ibu dan saya kecuali Yesus. Makanya dia bilang apa? Di zaman akhir rajin-rajinlah pergi ke gunung Tuhan, ke ibadah, ke gereja, nyanyi puji Tuhan. Kenapa? Ketika saudara menyebutkan nama Allah, maka kuasanya datang menghampiri saudara-saudara dan saya. Amin. Sehingga gak ada yang sia-sia.
Yang sakit sebutkan nama Tuhan. Urapi tubuh saudara-saudara yang sakit. Yakin dalam nama Yesus pasti mengalami pemulihan. Jadi gak ada yang di dalam Kristus itu sesuatu yang tidak nyata. Yang ragu-ragu gak ada. Maka sini Tuhan bilang apa? Kalau kamu ragu-ragu dalam menyembah Tuhan lebih baik gak usah. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Bangsa ini menyembah kepada Allah yang tidak mereka kenal. Ya, bangsa ini menyembah kepada Allah yang tidak mereka kenal. Suara dari Paulus kepada bangsa Yunani. Sekalipun Alkitab terjemahan bahasa Perjanjian Baru ditulisnya pakai bahasa Yunani. Hari ini saudara-saudara dan saya harus jadi surat yang terbuka, yang gampang dibaca orang lain, ya. Harus baik sama semua orang, ya. Gak usah marah-marahan, gak usah buang muka. Ingat, skincare mahal, ya. Gak usah buang muka karena skincare mahal, ya. Karena muka Bapak Ibu dan saya cuma satu. Gunung Tuhan tempat di mana rehabilitasi. Gunung Tuhan gereja ini tempat Bapak Ibu dan saya didandani. Saya kemarin khotbah di gereja di kebaktian malam ibadah. Begitu datang ke gereja, beberapa ibu sudah langsung secara otomatis cepika-cepiki dengan saya. Maka kenalah Viva, Revlon segala macam di wajah saya, ya. Makanya saya nggak perlu lagi foundation, nggak perlu lagi apapun juga, ya. Karena segala sesuatu sudah masuk di dalam, ya, tertempel di pipi saya. Dan saya mau bilang pada saudara-saudara, Allah mendandani semua dan kita, ya. Hari ini Allah mendandani. Caranya apa? Firman diucapkan, berubah. Ya, kalau besok hari Tuhan datang, gak ada lagi yang bisa menghindar. Lari kemanapun gak bisa menghindar. Kenapa? Sang Raja, penguasa bangsa-bangsa dunia dan sorga hadir. Untuk apa? Untuk memproklamirkan bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Saudara-saudara harus bangga. Yang ngomong itu bukan para malaikat, tapi adalah Allah. Saya lihat di beberapa sosmed di Israel sekarang gemar dalam ibadah-ibadah, ya. Shema Adonai, Elohim Eloheinu, Elohim Ehad. Dengarkanlah, ya, seluruh Israel, Allah kita itu Allah yang Esa. Ehad itu artinya bukan satu, berbagai macam bentuk, satu kekuatan. Hari ini kita semua beribadah kepada Elohim, Allah yang Ehad. Allah yang kuasa. Dia menjulang tinggi melewati bukit-bukit penyembahan. Bukit-bukit pengorbanan. Israel gemar mengorbankan. Bukan hanya bendawi. Anak-anak pun dikorbankan. Maka di sini dikatakan gunung Allah, gunung Sion mengatasi semua bukit pengorbanan. Hari ini kita mengorbankan diri untuk Tuhan. Pulang dari gereja, kita akan berbenah diri. Minggu berapa hari ke depan sudah Natal. Kalau di gereja kami ini adalah minggu Advent yang pertama. Ada 4 minggu persiapan. Minggu Advent ini berlangsung sampai jelang Natal. 4 minggu dari hari ini. Persiapan apa yang saudara-saudara buat? Persiapan yang sudah Tuhan ajarkan. Karena dikatakan kita ke gunung Tuhan untuk apa? Untuk mendengarkan ajaran-ajaran Tuhan. Tugas Roh Kudus dalam gereja dan keluarga saudara cuma 2. Satu, mengajarkan. Yang kedua, mengingatkan. Teman-teman tahu, mengajarkan itu sesuatu yang belum kita tahu. Kita diajar membaca waktu kita TK. Kita diajarkan nyapu dan masak waktu kita kecil. Tugas Roh Kudus yang kedua, mengingatkan. Kalau lupa melakukannya, maka tugas Roh Kudus mengingatkan. Aduh, kenapa gak ke gereja? Roh kita berkomunikasi dengan roh Allah. Jiwaku tertekan ketika gak ke gereja. Maka kualitas kehidupan iman ditandai dengan orang-orang yang juga berubah sikap dan sifatnya. Jadi suami nggak lalu mentang-mentang suka ngomel marah-marah, ya. Jadi istri penurut, ramahnya luar biasa. Suami belum minta kopi sudah siapkan minimal 1 galon, saudara-saudara, ya. Belum minta untuk pisang goreng sudah diturunkan 2 tandan untuk digoreng. Kenapa? Persiapan. Kenapa? Besok lusa suami meninggal. Besok lusa istri meninggal.
Nanti kita akan nangis tapi dengan sukacita, bukan karena duka cita. Saya bilang begini karena istri saya kan meninggal 4 bulan yang lalu. Ya, semua kami termasuk anak-anak ini pasti menangis. Tapi saya bilang sama anak-anak saya, Mama sudah sampai Yerusalem yang baru. Ya, semua kita akan menyusul. Cepat atau lambat pasti menyusul. Sehingga saya menyampaikan khotbah ini supaya semua kita ini diingatkan oleh Tuhan. Ajarannya supaya apa? Gak ada lagi bangsa bangkit melawan bangsa. Maka dikatakan bahwa apa? Ia akan menghakimi antar bangsa-bangsa, memutuskan perkara-perkara. Maka ya mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Ya, tidak akan ada lagi bangsa melawan bangsa. Sekarang ini justru kebalikan yang terjadi. Bangsa melawan bangsa. Jelang akhir zaman terjadi peperangan antar bangsa melawan. Jangan kamu takut tentang kamu dengar kabar deru perang di dunia. Itu awal kejadian akhir zaman. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Nama Bapak Ibu dan saudara-saudara sudah ditulis Tuhan di buku kehidupan. Maka akan dipanggil, di absen satu persatu. Ya, bahkan Tuhan lebih ekstrim lagi di bahasanya, dia bilang apa? Aku merajah nama-namamu di telapak tanganku. Merajah itu ditato, ya, di telapak tangan. Supaya apa? Setiap dia gerak, setiap Allah berkarya, dia ingat nama-nama orang yang ditebus. Hari ini kita tidak lagi melakukan kekerasan. Sudah nggak ada lagi anak-anak Tuhan yang di rumah saling ya dongkol mendongkol satu dengan yang lainnya. Hanya gara-gara remote AC hilang, remote TV hilang, nggak ada lagi yang berantem-berantem. Beli yang baru, ya kan ya Pak? Karena jangan sampai benda-benda duniawi ini yang Tuhan berikan tidak mendatangkan kesukaan, justru menghadirkan perpecahan. Gak ada lagi yang berantem gara-gara samponya habis dipakai adiknya, ya. Gak ada lagi yang berantem odolnya habis dipakai suaminya, gak ada. Hal-hal kecil ini kan yang sering muncul di kegiatan rumah tangga Bapak Ibu dan saya kan. Hanya hal-hal kecil saja kadang-kadang diam-diaman, ya. Satu dengan yang lainnya saya doakan gak sampai 2-3 jam harus berubah. Berbaikan kembali. Kan tragis itu Pak. Kehidupan begitu ada orang meninggal. Udah meninggal orang ini disuruh bangun. Begitu kan? Bangun Pak, kenapa pergi cepet banget? Waktu suami hidup ajak ngomong gak mau. Suami meninggal baru ajak ngomong. Hari ini Tuhan mau lakukan sesuatu yang menurut hemat saya ajaib. Di Titus dia katakan karya keselamatan Allah bagi seluruh dunia sudah nyata. Maka Bapak Ibu dan saya juga harus bertingkah laku sebagai orang-orang percaya. Karena bagian akhir saya mau bilang, kekristenan simbolnya itu bukan karena pakai salib, enggak. Ya, kekristenan itu simbolnya ataupun dikatakan hebat saleh bukan karena dia rajin kebaktian, bukan karena dia sudah ikut semua upacara gereja, mulai dari baptis, sidi, perkawinan, apapun juga enggak. Tapi mereka yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, Tuhan. Satu orang ibu di jemaat kami pakai salib sampai 3. Saya bilang, Bu, kok pakai salib sampai 3? Boros itu. Lalu dia bilang sama saya, pendeta Nyoman, jangan lupa loh, saya tanya sama pendeta, di Golgota itu ada berapa salib? Saya bilang 3. Nah makanya saya pakai 3. Dia bilang gitu. Sekarang saya tanya sama ibu, dari 3 salib yang ibu pakai itu mana salibnya Yesus? Ini loh Pak yang saya gantung di leher saya. Terus yang di kuping kiri dan kanan, nah itu penjahat-penjahat itu Pak Pendeta. Yang lebih tampak penjahat-penjahatnya ketimbang Yesus yang kadang-kadang masuk sampai ke dalam. Ya, hari ini saya ingin menampakkan Yesus bukan karena salib. Satu orang bapak 5-6 tahun yang lalu ke rumah kami Bekasi. Pak, maaf ya, Bapak ini Kristen ya. Makanya tadi saya bilang shalom.
Saya bilang, kok Bapak tahu kalau kami Kristen? Enggak, soalnya tadi saya ada lihat di depan ada anjing Bapak. Berarti legitimasi iman kalau lihatnya dari anjing gitu ya. Kalau piara anjing berarti Kristen. Begini Pak, saya kesini mau nawarkan salib. Loh, salib? Untuk apa salib Pak? Ya, pasanglah Pak di ruang-ruang kamar, ya ruang tamu. Ya gunanya apa Pak? Pasang salib, saya bilang. Supaya adem rumah Bapak. Wah percuma Pak, semua yang Bapak jual saya beli, rumah saya gak bakal adem. Oh gak ada AC-nya. Ya, yang saya mau bilang saudara-saudara, salib itu simbol. Bukan hanya bentukan seperti ini ataupun di gereja lain. Tapi dia harus inside, di dalam. Dan dia memancarkan kemurahan Tuhan. Di mana kita menyalibkan semua kebodohan kita. Menyalibkan semua ketakutan kita. Menyalibkan perbuatan-perbuatan jahat kita. Bukan salib yang ditonjolkan. Maka saya bilang sama ibu itu, lain kali pakai salib satu aja tapi gede. Ambil di belakang mimbar gereja itu saya bilang. Ya, ambil di belakang mimbar supaya salibnya terlihat. Kekristenan bukan simbolisasi, tapi sebuah praktik iman karena pengenalan akan Tuhan. Sehingga semua orang harus mempraktikkannya. Ya, saya nggak begitu kagum dengan orang-orang pakai salib, enggak. Saya nggak begitu kagum. Tapi kalau mereka melakukan perbuatan-perbuatan Kristus, itulah anak-anak Tuhan yang menyalibkan semua keadaan hidup yang buruk. Tadinya diajak mungkin maaf ya untuk hal-hal negatif, kita bisa mendorong. Kenapa? Salibnya ya, the cross inside ya inside, ada di dalam. Nggak mau saya vape, ngerokok, saya nggak mau. Saya nggak mau minum-minum mabuk keras. Saya nggak mau perzinahan. Saya menolak karena apa? Karena ada salib yang telah terpatri di dalam jiwa. Anak-anak muda yang depan-depan ini, bapak-bapak yang juga semua masih muda-muda ini, ya. Kalau sekali waktu begitu ada orang ngajak, yuk mas, bang, kak, ngopi yuk. Ada kan kopi, belakang ternyata juga ada kopi. Kalau orang bilang ngopi yuk, itu tujuannya apa? Nongkrong, ngobrol, komunikasi. Tujuannya bukan minum kopi, wong di sini Mona Hermon aja sudah ada kopi. Ya. Kali ini saya betul-betul mau minum kopi langsung otomatis pencet di tembok keluar kopinya. Ya, artinya apa? Bukan kopinya. Ya, pertama perbuatan baiknya, yang kedua ngobrol, sharing dengan Tuhan. Tadi kan worship leader atau apapun sebutannya di sini udah ngajak kita nyanyi. Tuhan sedang memanggil kita duduk diam di kemahnya. Yuk ngopi yuk kata Tuhan. Ya, ngopi yuk, dengarkanlah. Ada siraman-siraman rohani yang menyegarkan iman. Karena ibadah ini gak lama, sebentar lagi udah selesai. Setelah 3 sudah bisa dada-dada dari sini. Ya, tapi nanti pulang dari sini, saudara-saudara akan berhadapan dengan kenyataan hidup. Masih bisakah firman ini kita praktekkan? Nanti keluar dari Rapra ini atau Plaza, ya. Kita begitu keluar di Jalan Sudirman, kaca spion mobil saudara-saudara keserempet motor mobil lain, praktekkanlah. Kira-kira kalimat apa yang paling pas untuk penyerempet itu? Kalimatnya paling pas apa? Ya, wah itu inang ya, haleluya. Begitu turunkan kaca, langsung kita bilang selamat hari Minggu, shalom Tuhan Nah, orang bilang itu orang gila. Tapi ingat, kerajaan Kristus kerajaan yang terbalik dengan dunia ini. Kerajaan Kristus terbalik dengan ajaran-ajaran dunia. Ajaran dunia mata ganti mata, gigi ganti. Tapi Yesus bilang apa? Berbuat baiklah kepada semua orang, sekalipun itu musuhmu. Jadi nggak ada lagi ya, yang begitu keserempet aja langsung anjing lu, babi. Ya, anjing itu kalau keluar dari mulut, babi keluar dari mulut kan haram. Tapi kalau anjing masuk, babi masuk, ya. Sehingga itu enak banget kan. Kalau ada orang yang melontarkan 2 kata binatang itu ke kita, sudahlah diamkan saja dalam hati ya. Karena apa? Kalau kita membalas, kita mengadakan argumen, maka saudara-saudara jatuh di dalam. Kenapa kita berantem? Karena menanggapi ucapan orang. Kalau menanggapi berarti iblis langsung masuk senang. Dia diundang ya, jadi wasit yang berat sebelah. Ya. Udah tampol aja, minimal jambak lah itu. Udah bibirnya panjang banget lagi, itu bibirnya cubit tarik ke depan ya. Iblis langsung menjadi
dan promotor untuk jatuh ke dalam dosa. Bagi yang gak kuat bertahan maka dia jatuh ke dalam pencobaan. Padahal tadi baru haleluya puji Tuhan di gereja. Semuanya menjadi mubazir. Hari ini bagian akhir khotbah ini, bila sangkakala seperti yang ditiupkan tadi itu akan berderu di atas sana, maka maaf, kitab suci kita ini sudah dimeteraikan oleh Tuhan. Gak bisa lagi dibaca. Sudah disembunyikan kata Wahyu. Sudah dimeteraikan dalam bahasa Revelation. Gak bisa dibaca lagi. Kalau mau baca kapan? Kalau mau baca kapan? Sekarang. Supaya gak ada lagi pemandangan kalau kita mengubur orang meninggal. Itu segala pemandangan aneh-aneh. Di dalam peti jenazah ada Alkitab, kidung jemaat, gitar, semua. Kalau mau baca sekarang. Begitu mau dikunci, tutup petinya. Pendeta sabar dulu apa? Kacamatanya Bapak belum. Oh iya, nanti di bawah gelap gak bisa baca. Kalau mau baca kapan? Sekarang. Ya, kalau mau baca sekarang. Karena firman itu punya kekuatan yang luar biasa. Dia bisa memisahkan antara tubuh, jiwa, dan pedang bermata dua. Jadi memisahkan saudara-saudara dari duniawi yang jahat ini. Dia memagari kita dari semua orang yang ingin menjahati kita. Sehingga nggak ada anak-anak Tuhan yang terjatuh di dalam dosa. Semua baik-baik aja lah. Ya tadi ingat kata kalimat-kalimat saya. Jangan menanggapi pancingan iblis melalui tragedi-tragedi yang tidak menyenangkan. Sayang-sayang istri lah Pak. Nanti pulang dari sini mampir sebentar di Kuningan situ atau mungkin di Sogo sana atau di mana ya. Beli-belilah 7-7 gram, 10-10 gram lah kiri kanan ya. Bagi suami yang kurang iman dia gak bilang amin, gak mungkin beli. Tapi bagi suami yang takut akan Tuhan, Tuhan buka jalan. Karena kadang-kadang kita kan menutup berkat Tuhan kan. Oh gak bisa, mana mungkin. Karena yang kita ungkapkan mana mungkin, maka yang terjadi mana mungkin. Tapi kalau kita bilang ya dan amin, mungkin saja besok Natal ada berkat. Bisa saja nanti sore ada berkat. Kita nggak tahu. Only Heaven knows. Hanya Tuhan dan surga yang. Maka semua kita perlu ibadah. Ya, sekalipun tadi saya imani itu. Ya, worship leader tadi bilang ini jam-jam ngantuk. Menurut saya benar. Ibadah 1:30 itu hanya dihadiri oleh orang-orang pemilik kerajaan surga. Yang stamina imannya itu di atas rata-rata. Ya, di atas rata-rata. Kalau jam segini itu memang enaknya mimpi. Ya, enaknya tidur. Bagi mereka yang takut akan Tuhan, berduyun-duyun ke rumah Tuhan. Ya, karena semua bapak ibu melakukan ini, maka Tuhan bilang apa? Upahmu besar di surga. Saya doakan terus, kita doakan ya. Gereja kita Mount Hermon ini menjadi berkat. Seperti gunung Hermon ini letaknya di Israel Utara. Pada prinsipnya secara geografis, gedung utara itu sangat panas, itu mendekati Samaria. Tapi lihat, ada salju abadi sampai hari ini di atas gunung Hermon. Artinya apa? Dari puncak gunung-gunung Hermon mengalir berkat Tuhan. Bahkan sampai gunung Sion loh. Ya, menuju ke Yerusalem, yaitu selatan. Ya, bahkan sampai ke ujung bumi. Ya, tadinya itu harus sampai ke ujung bumi. Tapi sekarang ini tinggal sampai ke laut mati melalui sungai Jordan. Banyak orang sudah tahu. Kenapa itu laut disebut mati? Karena nggak pernah mengalirkan, ya, nggak pernah mengalirkan sesuatu. Berapapun berat badan Bapak Ibu dan saya, cemplung ke laut itu pasti terapung, ya, nggak diterima di laut itu, ya. Hari ini ada banyak hal yang Bapak Ibu dan saya dengarkan. Saya juga seperti pedang bermata dua. Saya tusuk ke depan kena ibu, tarik belakang kena ke saya lagi. Yuk kita persiapkan. Kan besok lusa sangkakala berbunyi minimal seperti ini. Semua Bapak Ibu dan saya mendapatkan kalimat dari Tuhan. Marilah kepadaku semua yang berletih lesu. Aku sudah menyiapkan tempat karena upahmu 38 tahun yang lalu di atasnya langit Eropa terdengar bunyi dentuman, tiupan sangkakala yang mereka yakini, ya tiupan seperti bunyi sangkakala, ya, yang mereka yakini bahwa itu adalah tiupan sangkakala. Gereja-gereja di Eropa Timur bangkit kembali, ya, bangkit, rise, ya, kembali bangkit. Orang semua mungkin pada ketakutan. Sebentar lagi akhir, ya, sebelum akhir zaman sudah banyak panitia akhir zaman.
Para panitia ini menakut-nakuti orang masuk neraka. Itu panitia-panitia akhir zaman. Kalau saya bukan panitianya. Saya ingin supaya semua masuk surga. Aduh Pak, itu ada bunyi sangkakala lama sekali kan, durasinya lama banget itu. Ya. Tandanya akhir zaman. Ya, mungkin saja Tuhan kasih tanda. Ya. Kita perlu takut? Gak usah takut. Ya, kenapa? Itu baru gladi bersih. Ya. Baru gladi. Para malaikat lagi latihan. Tapi kalau sudah gladi, sebentar lagi pasti akan terjadi. Acaranya sudah akan terjadi. Jadi gak usah lagi ada orang-orang yang tanya kapan ya Yesus datang. Udah 2000 tahun yang lalu disiarkan sampai hari ini belum. Kata firman Tuhan, anggaplah sebagai sebuah bentuk kasih karunia Allah. Kalau sampai hari ini dia belum datang. Supaya apa? Lebih banyak yang bersiapkan diri. Ya, tolong yang pelit-pelit bertobat. Ya, yang suka ngambek, marah-marah, bertobat. Yang hidup dalam perzinahan, percabulan duniawi maupun badani harus bertobat. Kenapa? Yesus akan hadir sebagai hakim. Dia memisahkan antara kambing dan saudara-saudara ini domba-domba. Ada penghakiman bagi saudara-saudara dan saya. Penghakimannya itu hanya ingin menentukan segala sesuatu yang kita buat dulu itu banyak yang keliru. Maka tetap menerima pengampunan. Karena dari awal bapak-bapak, ibu-ibu dan saya sudah komitmen oleh Tuhan. Tetap menjadi orang-orang yang diselamatkan. Makanya bertingkah polahlah sebagai orang-orang yang Yang ada yang bilang, Pak Nyoman kalau kita sudah diselamatkan kita buat yang aneh-aneh aja. Toh nanti juga nggak bisa. Kalau yang mempermainkan kasih karunia Tuhan akan mendapatkan hukuman di akhir zaman. Biarlah Tuhan tetap menjadi Bapa yang setia. Gunung Tuhan mengatasi semua bukit pengorbanan. Sejauh Bapak Ibu dan saya di gunung Tuhan, inilah tempat yang paling aman. Baik saat ini maupun kelak di akhir zaman. Mari berdoa. Kami aminkan apa yang menjadi pewahyuan, revelation dari Allah. Di akhir zaman gunung-gunung beranjak. Di akhir zaman terjadi hiruk pikuk di antara bangsa-bangsa. Terjadi musibah yang seperti belum pernah terjadi sejak dunia diciptakan. Maka hari ini pemetaan kehidupan iman kami diterangi lagi oleh Tuhan. Ajarkan semua kami sebagai putra-putrimu, sebagai anak-anakmu, waspada terhadap kedatangan Kristus. Kami harus mempersiapkan minyak pada talenta kehidupan kami. Lentera kami harus menyala dan tidak boleh padam. Maka hari ini biarlah semua bergembira, bersukacita, menerima kebenaran firman-Mu. Dan di bagian ini hamba-Mu doakan, Mount Hermon Church oleh karena kemurahan Tuhan semakin diberkati. Semua tenan yang ada di Ratu Plaza juga diberkati. Kami mohonkan kebaikan-Mu untuk ibadah-ibadah di minggu bulan berikutnya. Tetap ada Kristus dan menambahkan jumlah dari semua kami. Kami doakan gembala sidang kami, Pak Saragi, bersama ibu dan anak-anak dan semua kami, orang-orang yang dipilih khusus oleh Tuhan untuk melayani, beribadah, semua mereka jugalah yang diberkati Tuhan. Kami imani apa yang diberkati oleh Allah, diberkati untuk selama-lamanya. Terpujilah Bapa demi Putramu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.